jalur khusus perginya, pulangnya pakai helm, pakai kacamata untuk menyelamatkan gitu waktu Ica lagi dicari-cari itu. Terus pulangnya kan ke Uma Iren. Ada satu pertanyaan gue sebenarnya sih. Iya. Dulu waktu diterima karyawan di situ, sebagai orang Chinese kerja di Sudin gitu. Dulu waktu ngelamar ke situ tuh ceritanya gimana sih? Kok orang Chinese kok malah pengen kerja jadi pegawai negeri gitu? Oh, nggak kebayang sih kok. Jadi ya, cara bagaimana? nemenin teman. Jadi Ica teman? dulu sempat kerja di beberapa klinik, terus termasuk di dokter perusahaan di Indosemen Duku Atas itu. Nah, salah satu dokter di situ, teman Ica seangkatan waktu kuliah, dia disuruh orang tuanya PNS. Ica malah nggak tahu ada PNS di situ. Terus dia malas tuh sebenarnya, cuman orang tuanya suruh temenin gue ya. Yang belajar dia. Ica nggak belajar, tapi ikut tes bareng di GBK waktu itu, tes PNS-nya. Beliau waiting list cadangan, Ica keterima. Malah Ica diterima? Ya udah, mungkin jalurnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Karena jarang loh. Iya, jarang banget loh. Enggak, jarang gitu orang Chinese pengen jadi PNS itu loh. Kayaknya budaya dari keluarganya itu udah nggak mengharapkan mereka jadi PNS gitu. Mungkin di Chinese bukan Chinese, di pribumi bukan pribumi. Jadinya ini. Tapi ketika seorang Chinese masuk Islam, terus ada masalah, malah yang ngelindungin satu gedung. Satu gedung kok. Masya Allah. Terus Ica tuh kan di alumni SMA Tarnus ya kok, di Magelang. Masuk grup alumni gitu-gitu, angkatan gitu kan. Tapi Ica tuh penyimak doang, jarang komen, jarang ini. Tapi di saat kejadian itu, yang orang nomor satu ngirimin Babinsa, ngirimin tadi mobil-mobil yang buat mobilnya Intel, mobilnya apa segala macam buat ngelindungin Ica tuh teman-teman SMA. Iya, yang habis Ica dipukulin segala macam, yang datang pertama kali tadinya mau ngeliat CCTV tapi ternyata CCTV-nya udah diambil gitu-gitu. Itu teman Ica SMA. Bahkan kakak kelas yang kan Ica angkatan 10, angkatan 3 Ica nggak pernah ketemu angkatan 3 ya. Abang yang Kapolres Jakarta Barat gitu-gitu, itu nolongin Ica. Masya Allah. Padahal nggak pernah ketemu. Iya. Itu karena apa ya? Rasanya gini, kalau orang udah Islam itu udah bukan teman lagi, saudara. Iya, betul. Saudara. Betul. Ya abis itu saudara gua nih sekarang nih. Nah, makanya. Dulu yang nemenin aku ke podcastnya kok Dondi yang pertama kali kemarin kan netizen ya kok. Iya. Aku temenin netizen kok. Masya Allah. Berteman lama sekali. Iya. Jadi semua pengalaman itu sebenarnya menunjukkan bahwa sesama Muslim adalah saudara. Iya. Itu. Karena yang menyatukan menjadi saudara itu karena imannya. Tapi aku ngerasain banget sih. Justru tuh kayak sekarang jadi pemeluk Islam tuh di tempat rumah sakit tuh setelah huru hara kemarin kan dipindahin segala macam. Teman-teman muslimku tuh di sana tuh, saudara-saudara muslim di sana tuh kayak gak usah takut ya, kita ada gitu. Sampai ada salah satu dokter anestesi di tempat ini. Lo tenang aja, Dut. Kalau misalnya mereka macam-macam, gue turunin, gue kan ketua majelis taklim daerah tempat gue turunin orang-orang itu. Itu yang satu. Lo tenang, Dut. Pokoknya kita kerahkan ini sini kan dekat apa namanya, kan itu kan kampung Islam kan, Condet kan. Tenang Dut, gua ormas sini, lo tenang aja Dut. Wede, gua hormat Pak. Belum ada ya dokter Iqbal ya, belum dokter Iqbal ya. Belum dokter Iqbal kan, belum dokter Iqbal juga. Kalau dokter Iqbal udah turun kaki, turun tangan, udah ajar. Enggak lah, tapi kan kita bukan. Apa kan kerudung waktu dulu kok semua dikasih. Ini dari ini dapat berapa kerudung? Dari 40. Nah, udah ya. 40 juta. 13 mau kena. Nah, itu gimana? Bingung. Tadi tahu Wilda ada, saya nggak bawa apa-apa lagi nih hari ini. Tapi ya apa namanya, dia sebelum masuk Islam dia sudah beli mau kena
Iya. Buat ditaruh di musola rumah sakit tuh, Bukan Mbak. di musola, tapi aku kan tipe orang yang ribet, maksudnya aku nggak mau ribet kan tuh, ya kan. Teman-teman muslim tuh, ada mukena nggak? Ada sejadah nggak? Karena aku paling gak suka tuh kayak gitu-gitu kerja atau aku langsung ditolak sama temanku, ayo kita ke PGC, di mukena sama sejadah. Udah nyedain buat orang, udah dapet pahala. Terus Iya, makanya. tiap pentul mau peniti itu tuh selalu disediain. Masya Allah. Mungkin sekitar 4-5 tahun sebelum desa adat tuh udah Islam sebenarnya. Kristal. Karena aku pengen banget umroh. Tuh, lihat tuh. Malah nggak ke Israel. Jadi ada satu temanku isi Umi itu, dia kan umroh tiap tahun. Dia biasanya berkemarin umroh sama anak-anaknya. Sekarang dia lagi umroh nih sama istri sama suaminya berdua. Itu tiap tahun juga gue minta ikut. Mi, gimana caranya gue biar bisa ikut umroh? Oh, gampang lah. Ada kayak Gak bisa Kak Wil, kemudian harus syahadat dulu. Ini gak bisa juga gua. Gimana caranya? Tahu sih cuman belum. ya berarti sebelum sadat itu sudah ke Islam. Kalau sadat baru Islam gitu. Ya kan kalau Al-Fatihah juga dari kecil. Tuh, lihat tuh. Ya. Semuanya alhamdulillah lah ya berarti. Alhamdulillah. Jadi mungkin sebenarnya kayak dia lebih heboh, tapi kan dia belum nikah. Iya. Iya. Ramadan teman kayak Dr. Ica. Betul. Iya. Dr. Ica dia hebatnya ada apa? Hebohnya tuh dari dalam keluarga. Iya. Gitu. Tapi ya itu sih alhamdulillahnya kok, kan mungkin kalau sampai hari ini ada teman-teman kita mualaf yang masih ya kok masih bergumul dengan itu. Aku kemarin dikasih agak cepet lah Iya. untuk apa tenang-tenangnya Iya, itu iya. sama keluarga. Ini kayak Mbak Wilda kan tadi kayak udah teleponan udah Udah kan tadi kan? kayak gitu kan itu alhamdulillah sih itu. Udah denger kan tadi kan dia ngobrol sama mamanya ya? Iya. Gitu. Memang nggak melebihi kemampuan kita. Iya benar. Jadi cerita mualaf memang beda-beda. Ada yang kayak beda begini, ada yang kayak Dr. Ica, tapi ada juga yang sampai dipasung. Iya. Ada yang sampai dipasung. Ketika dilepas nggak bisa berdiri. Saking Udah lamanya kelamaan dipasung. Iya, ada juga yang begitu. Ya macam-macam lah ceritanya lah. Ada juga yang nggak sampai kenapa-napa. Gua termasuk yang kenapa-napa dong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu salah satu Tapi, berkah juga. nah, tapi kan juga harus pisah sama keluarga. Iya. Gitu. Ya, jadi ceritanya mau umroh. Iya. Mau doa apa aja dong? Cerita dong, mau doa apa aja? Udah di list nih. Pokoknya kalau Ada bukunya. nggak tahu kalau nama gua nggak ada, gua nggak jadi tayang nih. Gak gitu juga kali. Ih, ngaruh ya. Kayaknya paling atas ya. Kan nggak punya dosa ya? Kan nggak punya dosa nih. Iya. Tapi ngaruh ya. Nggak usah nomor 1 lah. Nggak usah nomor Nggak usah nomor 1 harus nyokap lu. Ah. Yang pasti, yang pertama gue pengen banget seluruh keluarga itu menerima gue dengan sudah memeluk Islam. Itu karena di keluarga nyokap yang lebih berat. Ya, itu berat banget. Itu tantangan tembok terbesar itu. Yang kedua itu gue pengen banget. Aku pengen banget. Jadi aku tuh sudah berapa kali punya hopeless lah terhadap kepernikahan. Ya. Sampai satu ketika kemarin itu ada yang menyadarkan aku, lu harus nikah karena gini itu dikasih tau lah ayatnya gini gitu kan. Terus akhirnya ya sudah, jadi berniat kembali untuk Menyempurnakan separuh agama. gitu kan, pengen menikah gitu. Tapi kan pernikahan itu bukan semata-mata wajib punya anak ya gitu kan, tapi setidaknya untuk menemani seumur hidup gitu. Kodongnya banyak kayak kenapa? Aku nanya. Lagi-lagi nyari. Nanya lagi perjodohan nyari. aja ke kodong Diko. Gitu. Itu lalu baru ya kayak Kodondi, Dr. Iqbal, orang-orang yang mendukung aku ya, yang support aku itu, thank you. Nyokap. Iya. Nomor 1 doain Itu nyokap pasti, dulu. itu sudah pasti. Itu maksudnya kalau nyokap, keluarga kayak kakak-kakak gue, abang-abang gue, itu sudah menjadi adalah pokok doa ya. Udah menjadi pokok doa yang terutama sih sebenarnya. Cuman kan kalau untuk yang lainnya kan juga kita harus, siapa sih yang support kita juga harus doain. Iya. Gua nomor terakhir nggak apa-apa. Yang penting nyokap nomor 1. Kalau itu kan nggak usah kalau itu nggak usah dibilangin. Padahal gua udah pentung sama nyokap dulu. Saya sepakat. Serius kan? Pas malam itu dia di macam ya. Pas hari itu kejadian, dia WA ke gua, "Kok jemput." Udah kok nggak ngomong apa-apa lagi, langsung ambil kunci mobil langsung berangkat. Sampai di rumah dia, yang keluar kakaknya. "Oh ini Bianca Rocknya," kata gitu. Bianca Rock. Maksudnya gimana Bianca Rock kalau gitu kan? "Ini gara-gara kamu yang Islamin Wilda." Loh, dia datang sendiri ke tempat saya. Dianterin sama Dr. Iqbal.
Dan saya udah nanya, kamu masuk Islam kemauan sendiri atau ada yang maksa? Dia bilang kemauan sendiri, gimana biang kerok? Iya. Mamanya keluar, pergi lu, katanya pegang tongkat. Pergi lu, gue bunuh lu, gitu mamanya. Gue diam aja, kalau dipukul tongkat sama mamanya dia mah gue diam aja. Cuman akhirnya kata kakaknya dia belum cerita kenapa masuk Islam. Karena kan posisinya itu kenapa aku belum cerita, mau diceritakan juga belum, maksudnya posisinya kan masih chaos ya. Kalau kayak gini-gini kan udah tenang, udah bisa diceritakan. Buktinya kan kayak kemarin sampai kapanpun tetap sampai maut memisahkan pun sudah tetap masih memeluk Islam. Dan kemarin juga nyokap berdrama kembali. Itu tiap hari tuh punya cerita baru pokoknya. Jadi yang kemarin itu kan kok gitu, dan aku menjelaskan lagi di WhatsApp. Aku bilang, "Ma, di sini tidak ada yang didoktrin gitu. Udah kamu nggak usah dengerin lagi perkataan orang," aku bilang. Ya, tidak ada doktrin dokter Eko Doni maupun dokter Iqbal, karena gue yang datang sendiri ke mereka. Gitu. Kan kalau kayak gitu sudah tenang kan dia udah bisa menerima kan. Gitu. Pokoknya dia lucu banget deh, pokoknya menggemaskan. Ya kita sih maklum ya, namanya orang tua Iya. ya. Mana ada sih orang tua bisa langsung terima begitu ketika ada anaknya betul. benar. Makanya gue juga menerima kondisi dia seperti itu, sakitnya dia, sedihnya dia, merasa terhianati kan, ngerti kok posisinya. Nah kalau dulu mamanya Dokter Ica gimana? Abis ngumpet-ngumpet itu, ketemu pertama kalinya kan Ica nginep yang 3 bulan di Iya. rumah Umi, Umi Ireng, iya. pondok pesantren Mu'alafah di Sentul. Nah, jadi PP Sentul Jakarta kerja. Tiap hari tuh ya? Sambil proses yang KDRT kan kok ke polisi, ke Polres Jakarta Barat. Berapa kali nggak ketemu kan sama mereka, selalu disisipin. Sekalinya sama polisinya mungkin jadwalnya diamprokin. Oh. Ica kira enggak ya, santai aja jalan. Tau-taunya ada mama sama papa gitu. Tapi begitu lihat mereka, Ica langsung sujud kaki mereka. Ica cium kakinya mama, cium kaki papa. Pas yang papa sama papa Ica diangkat, gitu. Suruh duduk sebelahnya papa. Gitu, iya Ica minta maaf ya, bilang gitu. Sama, belum cerita, karena kan Ica waktu abis syahadat, ya itu Ica berdoa supaya Ica ngasih taunya setelah selesai baca Al-Quran. Gitu, maksudnya kalau ditanya-tanya, paling nggak, emang tahu apa tentang Al-Quran gitu, udah pernah baca gitu kan. Gitu, emang doanya waktu itu kayak gitu, makanya kenapa Ica belum ngasih tahu mama papa. Akhirnya pas sudah selesai baca Al-Quran itu, ketahuan mantan suami itu kan, baru yang ketahuan, yang KDRT segala macam, baru akhirnya ke papa mama itu. Di situ sih mereka kayak ya namanya anak ya, lebih ke nyawa ya, nyawa, terus mikirin mungkin cucu juga kan Ica bawa-bawa nggak jelas kemana gitu kan, mungkin khawatirnya di situ. Jadi udah paling terus jadi bercanda-bercanda aja kan, Ica kerudungnya cuman yang langsung jadi itu kan kok. Ya udah nggak apa-apa deh pakai kerudung, tapi yang modis katanya sih. Kayak temen aku loh yang kerudungan gini, aku belum bisa, aku bilang gitu aja. Itu mamanya loh? Iya. Tapi yang modis gitu loh, gitu. Kerudungnya yang modis gitu. Aku yang sobok langsung masuk bergo gitu, langsung gitu. Mama papa Kristen juga? Iya, papa tapi udah meninggal sekarang. Mama masih. Tapi berarti waktu mama pertama kali dengar Ica masuk Islam, mamanya nggak terlalu yang bagaimana berarti? Lebih karena tadi ngelihatnya Ica bonyok sini kan, hitam gitu, lebih ngelihat kasihan, ngelihat kondisi sih. Iya. Bukan karena, jadi udah kayaknya yang agamanya malah udah dikesampingkan, lebih ke keselamatan. Gitu. Terus beda-beda lah ya orang. Setelah kan tadi kan Dokter Ica kan bilang sudah mau jalan ke-6 ya. Ini kan aku kan newbie nih. Iya. 2 bulan, mau ke 3 bulan. New block on the block ya? Iya, gitu deh. Bukan new kid on the block, new block on the block. Kan masih mu'alafnya baru, dan bukan mu'alaf sih sebenarnya, lebih ke Allah kasih hidayahnya. Aku menjemput hidayahnya lah ya. Baru gimana sih kan Dokter Ica kan udah lama nih, gimana sih kesan-kesannya setelah menjalani memeluk Islam saat ini? Ini sih ada nyesel gini, kok baru kemarin ya gitu. Di umur berapa kemarin pas? 36. 36. Sekarang umur Dokter Ica? 42, mau 42. Berarti kita beda tipis lah ya. Iya. Nah itu sih cuma kalau tahu begini ya gitu kan. Iya. Padahal beda tipis. Iya. Gue 39. Kalau di Cina kan ada kata ciong ya, tahu kan ciong? Kalau mirip bukan jadi musuhan. Bukan, ciong itu berlawanan gitu. Iya, berantem mulu. Bukannya ciong sama dia.
Terus? Ya jadi ya ya gitu sih, sempat ada ternyata ini ya, maksudnya iya benar, kayak kalau orang nganggapnya Islam tuh kok kayak ada yang menganggap malah ribet, susah gitu ya, banyak aturannya segala macam. Kalau aku rasanya malah kayak anak sekolah dikasih kisi-kisi. Kalau dikasih kisi-kisi kan kita nilainya 90% bisa bagus kan. Ya ini asal kita belajar kisi-kisinya kan bagus gitu. Saya ngerasanya kalau aturan-aturan itu tuh kayak kisi-kisinya gitu. Jadi yang orang bilang malah aturan itu mungkin jadi berat, malah jadi nikmat gitu. Gitu yang saya rasain itu. Adik saya juga tuh ada yang gampang apa yang ribet sih, yang mau doa aja harus cuci dulu gitu segala macam, wudu dulu gitu kan. Itu sih yang saya rasain gitu. Kan Islam tuh artinya kan selamat ya Pak ya. Jadi asal diikutin ya selamat gitu kan. Dan itu udah sunatullah ya, emang kita dilahirkan fitrahnya kayak gini kan. Kita mencari kebenaran. Kayak di PNS kalau kita bikin kebijakan kan, kalau di dinas pasti kan dasar hukumnya apa, hukumnya apa gitu kan. Maksudnya itu udah nalurinya manusia lah ya, fitrahnya manusia selalu cari yang benernya gimana sih gitu kan. Itu sih yang aku rasain, Islam tuh agama yang ilmu, bukan yang katanya udah imanin aja, percaya aja, enggak, tapi bener-bener suruh dibaca. Kayak tadi banyak dikoreksi anak-anak, aku cuma bilang katanya, tapi anak ini bisa bilang berdasarkan hadis ini gitu ya kan, gitu. Jadi ngerasanya kayak gitu sih. Terus kan kata orang bisa up and down gitu ya, bisa kadang kita imannya lagi kencang lagi enggak. Itu ini nggak tahu, ini kalau yang bekerja di aku itu aku menyadarin kalau kita itu diciptakan untuk beribadah kan. Sebenarnya kalau sesuatu diciptakan untuk apa, ya berarti kan dia paling the best-nya saat lagi itu kan, gitu kan. Berarti harusnya aku waktu ibadah tuh nikmat tadi kan. Nah ketika ngerasa sholatnya cuma buat yang penting udah menggugurkan kewajiban gitu ya, nggak kayak menghadirkan Allah lagi, nggak kayak waktu lagi keadaan sempit gitu ya kan, kayaknya gimana banget ya. Kalau sholat itu kayak dinantikan, pas udah sholat kayak nikmat banget gitu. Kalau misalnya aku udah gitu ya, rasa gitu, biasanya aku banyak ini istighfar, sholat taubat, kayak gitu. Jadi harusnya kalau hati kita bersih ya kok, itu pasti nggak pakai disuruh, nggak pakai berat, ya pasti mau baca Al-Quran, ya pasti mau sholat, nambah-nambahin sunnah lah, apalah gitu sih. Jadi kalau udah lagi kayak gitu biasanya kapan ya? Mungkin kalau dosa besar kita udah hindarin gitu ya, udah tahu itu nggak boleh gitu. Tapi yang susah tuh yang penyakit hati, yang kita nggak sadar ya kok, ngurusin niat. Nanti kalau mau umroh apalagi gitu ya. Itu kok yang aku dulu kira niat itu cuma di awal sebelum melakukan, tapi ternyata ngelurusinnya tuh sebelum, pas prosesnya lagi berlangsung, sesudahnya gitu. Kadang sesudahnya itu, ini pengalaman umroh nih kok. Aku tuh ngerasa lagi mau bersyukur, maksud aku di tawaf wada kok, terakhir mau tawaf wada itu, aku udah selesai semuanya, itu aku duduk sama sebelahku oma-oma. Alhamdulillah ya oma, kita bisa ya ke Hijr Ismail, sholat di situ. Biasanya kan ditutup, itu dibuka. Saya bisa nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Itu gitu, maksudnya kita tuh lagi menghitung, kita bersyukur gitu ya, rukunnya mani udah, ini ya udah. Terus saya nengok ke sebelah, nih kayaknya orang Indonesia nih, oma-oma kan. Ibu udah datang dari kapan? Ini saya baru, tadinya saya di Madinah, baru hari ini sampai Mekah. Orang Indonesia? Iya, orang Medan gitu. Orang Medan, oma-oma. Ibu udah apa aja? Saya udah nyium Hajar Aswad 4 kali. Baru datang nyium Hajar Aswad 4 kali. Kayak saya langsung gitu, kayak sama Allah dibikin nggak boleh puas ya kok, nggak boleh puas. Padahal saya lagi kayak sama si oma yang satunya, kayak saya kira alhamdulillah ya omanya, nanti kita kesini lagi gitu ya. Kayaknya sekali aja udah bangga banget gitu kan. Baru datang udah 4 kali. Itu aku ini banget kayak itu kata malaikat Nora nih, kata baru sekali aja kata. Iya, aduh Allah gimana gue lagi. Iya. Masya Allah. Terus kayak di sini doang ya Bu. Lu di sana nggak boleh cablak lu. Gua tuh noraknya gue diem tahu. Ih, jangan cablak lu. Ya enggak. Enggak, jangan giliran mau masuk Masjidil Haram udah kelihatan Ka'bah. Oh, itu Ka'bah tuh. Oh, gitu. Enggak, nanti gue segini. Nih. udah nggak boleh ini ya katanya HP. Katanya nggak boleh ya. Iya. Bisa doang. Jadi perlawanan. Masya Allah, itu nikmat itu ya. Nikmat yang nggak apa namanya ya, nggak bisa digambarin lah. Nah, pengalaman pada saat pertama kali umroh itu gimana sih? Jadi karena aku kan baru pertama kali banget nanti nih. Aku mau jujur ya, kesini tuh jadinya bukan gimana, deg-degan. Ya banget. Terus kan dengar cerita nanti di sana dosa-dosa kita ya kan gitu ya takut ya. Nah
sebelum berangkat umroh nih. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya pernah kok mau dibayarin orang awal Januari nih kok, awal Januari waktu itu untuk berangkat umroh. Tapi pas Omikron tinggi, nggak dapat izin cuti. Padahal besok udah tinggal berangkat kok. Tiba-tiba nggak jadi. Entah kenapa yang bahkan teman-teman yang lain tuh masa mau ibadah nggak boleh gini-gini. Hatiku tuh nggak kecewa sama sekali sama yang nggak ngasih izin tuh, sama sekali nggak ada. Cuma aku malah ngerasanya, ya Allah, berarti menurut Allah aku belum siap ya ke sana. Berarti aku masih kurang belajar lagi. Mungkin harus banyak istighfar lagi, bertobat gitu ya. Kayak gitu. Aku pikir masih entah kapan lagi. Aku udah nggak enak banget kan sama orang yang udah itu angus kan kok, udah tinggal besok mau berangkatin. Iya, aku sampai minta maaf banget sama orang yang udah mau berangkatin itu. Terus? Gitu kan. Udah, tapi beliau sama sekali nggak apa-apa kan, niat kita udah dicatat insya Allah gitu. Dilala Ica punya bos baru kok. Bulan-bulan Oktober lupa, September Oktober gitu ganti bos. Istilahnya beliau nggak tahu cerita Ica mualaf segala macam. Tiba-tiba entah gimana dia tahu. Terus dia dipanggil ke rumahnya untuk, karena katanya mamanya beliau, bukan bos Ica langsung, mamanya bos yang tahu kisah Ica, terus mau berangkatin Ica umroh karena dia udah nggak bisa ke Tanah Suci lagi katanya. Mau nanti Ica aja yang pergi gitu kan. Wah, itu udah berkah banget ya kita, kayaknya nggak kepikiran gitu ya, uangnya juga mungkin, apalagi aku lagi ada anak kan pasti ada uang lebih ke anak ya kok. Waktu saat itu nggak kepikiran nanti deh umrohnya, tapi ada yang berangkatin, kemarin udah nggak jadi, terus ada lagi yang berangkatin gitu kan kok. Itu Ica seneng banget sih. Nah, waktu sampai sana ya pasti tuh pas lihat Ka'bah sih. Ica tuh kira itu sejajar kok sama jalanan. Ica cari-cari, kok nggak ada Ka'bahnya ya? Kok nggak ada Ka'bahnya? Apa ini yang cerita orang-orang aku nggak bisa lihat Ka'bah gitu kan? Taunya Ka'bahnya tuh kan turun lagi ya kok. Iya, aku gini kan nyari-nyari, kok nggak ada sih Ka'bahnya gitu, udah labbaik Allahumma labbaik gitu-gitu. Terus hari Ica datang tuh hari Jumat kok. Rame-rame. Rame banget. Sebelum subuh pun udah rame banget. Dan udah ditutup kok. Udah nggak bisa ke pelataran Ka'bah tuh udah nggak bisa gitu kan. Kita udah sedih gitu ya, Mutofi udah mohon maaf ya ini nggak bisa soalnya hari Jumat udah padat banget. Tapi kita tuh satu grup tuh kayak nggak ada yang kecewa, nggak ada yang sedih. Santai. Kita pada istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada askap yang bukain gitu kok. Wih, Kayak sini lewat sini gitu ya. Apa bahasa Arab gitu ya. Kayak gitu lah. Gitu kayak sini. Terus kan nggak berharap itu ketemu Ka'bah, aja juga nggak tahu posisi Ka'bah ada di mana ya. Kok cuma sini. Kok tadi udah dibilangin nggak bisa lewat Ka'bah, kita di atasnya aja. Depan aja Ka'bah kok. Jam berapa itu masuknya? Sebelum subuh. Berarti masih gelap? Sebelum subuh, iya. Masih gelap berarti? Iya. Terus? Tapi terangnya kok subuhnya waktu itu, tapi kan suasana di situ terang gitu. Terus? Itu sampai udah nggak bisa ya, dituntut kan doa melihat Ka'bah gitu. Udah nggak bisa, udah cuman nangis aja gitu ya. Ya Allah, kok aku di sini terus lihat kiri kanan kan matanya blos semua kan, yang sipit jarang kan, ya kan? Orang sipit. Orang waktu saya umroh yang kedua sama suami aja kan dibilang, kamu yang nyariin aku ya, aku soalnya nggak bisa lihat di keramaian, aku bilang gitu, kamu yang nyariin aku ya, gampang, katanya nyari yang sipit mah gampang di sini. Gitu. Tapi banyak sekarang sipit soalnya mah banyak. Ya, orang-orang Kazakhstan apa gitu. Iya. Terus gitu. Waktu nyium Hajar Aswad, itu jam berapa itu? Itu jam menjelang 8 subuh. Pagi ya katanya. Saya malah menjelang subuh. Menjelang subuh. Iya, jadi dari tahajud itu, nah nanti berdoanya dapet teman kamar yang emang semangat beribadah. Saya dapetnya pas ngelihat fisik ya, oma. Saya pikir ya gitu kan, ya pasti kan lama. Saya pikir apa segala macam, enggak sama sekali. Jadi kayak malah ya kalau orang tua itu ya kok kayak udah bulat ya, kok mau gue meninggal di situ juga udah gitu loh, kayak pasrah banget gitu, dan nggak mau sholat di hotel kan, dia malah semangat banget itu, alhamdulillah. Jadi saya ke bawah, terus sama anaknya juga saya udah dititipin, nanti jagain ya mama saya. Jadi saya kemana-mana kan gandeng ya, udah muter-muter tawaf gitu tiba-tiba kadang suka kelepas, hilang. Aku ke pinggir gitu kan, ke keramaian itu, ya Allah gitu kan, takut tenggelam gitu, takut hilang gitu kan. Ternyata dia malah yang aktif sendiri. Ica, Oma udah nyium rukun yamani. Ya Ica belum, aku bilang gitu. Ternyata dia pinter caranya kok, yang dia miring-miring nempel-nempel, lama-lama nempel ke dinding gitu kan. Dia duluan nih, semuanya dia duluan. Yang pas Hajar Aswad kan Ica pegangin. Ini kan udah ditekan-tekan sama orang gede-gede, laki-laki semua ya. Ica nggak tahu loh, kekiraan aku Ka'bah tuh lurus sampai bawah, ternyata ada miringnya. Nah, kaki Ica tuh udah sampai ketekuk-ketekuk gini kok. Jadi udah kayak udah nggak ada rasanya. Terus ya, Oma
Ica udah ya Oma, udah keluar aja Oma. Ica udah nggak bisa nafas nih aku bilang gitu. Udah kelekep gitu loh kok. Udah la ilaha illallah, dari zikir-zikir yang lain tiba-tiba udah la ilaha illallah deh, supaya kalau meninggal terakhir la ilaha illallah. Padahal sih ternyata itu Ka'bah dibikin miring supaya nggak kegencet ya kan. Katanya itu kalau lurus banget kan orang bisa kegencet. Ini jadi kayak ada celahnya gitu kan. Nggak akan meninggal sih. Aku udah sampai ini, I cannot breathe gitu kan, ngomong ke si askar yang pegangan di Hajar Aswad kok. Tapi cuma dilihat gini doang, terus udah nggak ditolongin gitu kan. Ica waktu kayak udah hilang gitu kok, kayak bareng rombongan itu pasti. Enggak, cuma si Oma ini aktif banget, semangat banget kok. Ica jagain dia terus. Mungkin kalau Ica nggak sama dia, Ica menyerah kok. Ica menyerah keluar. Tapi ini enggak Cak. Jadi aku megang si Oma terus aja. Si Oma terus gitu loh, kok masuk. Aktif ya? Iya. Udah dia yang lebih aktif ya? Iya, nah Ica ke bawah dia. Waktu Ica udah gelap kok, udah nggak tahu di mana, pas Ica melek, Ica di depan Hajar Aswad. Masya Allah. Nah, kan kakinya ketekuk. Pas Ica mau cium, nggak nyampe kok. Terus? Karena Ica udah ketekuk kan. Astagfirullah, Ica dosanya banyak banget kan, sampai nggak bisa nyium, udah di depan mata. Ica lompat lagi, gitu kok. Nggak nyampe lagi, 2 kali nggak nyampe. Ketiga kali baru bluk masuk. Waktu Ica astagfirullah itu ya. Dosa Ica banyak banget nih. Ica cuma lihat Hajar Aswad tuh, Ica kira kan hitam ya, ternyata agak coklat merah marun gitu ya, kayak coklat bata gitu. Terus Ica bilang cuman, ya Allah nanti kalau Ica udah lihatnya dibilang itu batu surga ya. Semoga Ica pulangnya nggak salah alamat. Bisa ke situ pulang ke rumah yang bener. Iya gitu waktu itu. Iri ya? Iya. Tau nggak? Otak gue langsung traveling gue kesana. Udah kesana. Iya. Pokoknya itu sih waktu yang itu yang berangkat Ica juga ngasih pesan waktu itu, waktu Ica mau pamit mau berangkat itu, Ica ke rumahnya, Ica udah kasih tahu. Iya, pasti. Dibilang nanti sampai sana jangan belanja apapun dulu ya, soal nanti keluar hotel itu semua orang udah gelar dagangan. Nanti yang ada kalau kamu langsung belanja, kamu tawafnya di pasar. Tawafnya di pasar. Itu aku pegang banget, terus saya bilang nanti pas di Raudhah juga kamu berdoa supaya kalau bisa 12 rakaat di sana, kata dia gitu. Alhamdulillah kok aku dapat tempat 12 rakaat di deket tiang yang pokoknya dikasih tahu sholatnya deket tiang aja biar nggak gampang diusir gini gitu. Alhamdulillah. Baru nih. Itu kasih. Enggak, nanti biasanya beda-beda. Iya, nanti kasih tahu. Nanti itu terus sama apa ya? Ya pokoknya dari berangkat ini ya. Dari berangkat di bandara kita pun ini itu udah omongan dijaga banget itu waktu itu, soalnya ada kok pengalaman satu rombongan Ica tuh usianya mungkin lebih muda dari Ica gitu ya, dia udah bilang aku kuat nggak ya, kakiku nanti sakit nggak ya di sana gitu ya kok, padahal masih muda. Nggak boleh gitu. itu ngomong gitu. Itu akhirnya jadi kayak gitu, nggak tahu kenapa ya kok. Jadinya memang sempet tawat, tapi abis itu kayak sholatnya apanya di hotel. Terus abis di hotel, terus maksain juga pas tawaf wada kan mau nggak mau lagi. Tapi itu pun udah dipaksa banget, kakinya udah sakit banget. Gitu, itu pas dia koreksi dari di airport dia udah ngomong kayak gitu. Ternyata hitungan itu udah argonya udah jalan. Walaupun belum sampai tanah suci ya kok. Iya. Argo berjalan ya. Waktu saya umroh, itu pas Ka'bahnya lagi ada maintenance. Nggak bisa dihentuh. Nggak bisa deh, pagar sekelilingnya. Iya. Mudah-mudahan aja ntar nggak ada maintenance gitu. Iya, amin. Ya udah umroh lagi lah. Insya Allah ya. Masya Allah kalau dengerin ceritanya jadi ngiler ya. Udah mau peng. Iya. Jadi mupeng. Iya, apapun yang ada di hati itu sih ya kok ya. Ada itu ya, ada cerita lucu-lucu. Ada ibu-ibu, aduh paling nggak kuat nyumbu katanya gitu. Pas di tawaf, yang sebelahnya dia orang tinggi-tinggi, yang dia seketeknya orang itu terus. Ini aku bilang sih dari tadi aku paling gak kuat, tapi diketek itu gara-gara kamu gak kuat gue kadang malah dikasih ketek gitu ya. ini kan nanti Mbak Wilda nanti udah fokus dikir aja. Tapi ini udah lumayan nih, udah sejam lebih ya. Ini sebelum yang lain nih, pengen nanya sama Wilda. Wilda kan waktu itu pernah cerita kalau Wilda kalau nggak salah namanya masih ada di dalam sebuah yayasan. Oh iya. Hah? Nah, itu boleh cerita nggak dikit ya? Yayasan apa sih? Ada yayasan, boleh sebutin nih? Nggak usah sebutin namanya. Adalah yayasan A sama B nih. Oh, dua? Terus? Nah, dua-duanya aku aktif nih. Ya. Nah, dua-duanya aku aktif dan mau yang nih, bahas dulu yang A.
Kayaknya seru nih. Wih deh, seru. Ini sebelum umroh ya. Ya, Maksudnya sebelum. supaya apa? Supaya kita tahu kalau memang Wilda namanya masih ada di dalam yayasan itu dan sekarang Wilda udah jadi muslim, saran sebaiknya ngajuin surat pengunduran diri. Kalau untuk nama mungkin aku kan memang bukan menjadi pengerja mereka. Nggak, di akte ada nggak? Di akte yayasan itu? Enggak. Oh, oke. Cuman kan aku aktif misalnya kayak mereka ada acara-acara tuh aku pasti ikut, Oke. ya kan. Nah untuk yayasan yang A itu dua-duanya di daerah Jakarta, ya kan. Yayasannya A itu bisa sampai ke luar kota, Ngapain? mengkristenkan. Memurtadkan Iya, orang memurtadkan orang. untuk masuk Kristen. Betul. Caranya? Jadi ini kan kalau misalnya kayak gimana ya, kayak penginjilan sih sebenarnya ya. Ketok-ketok, terus nanti kita ngobrol apa yang dikeluhkan sama mereka, gitu. Terus udah gitu, terus udah nggak lama dari situ lebih ke apa yang kebutuhan mereka kita penuhi, misalnya kayak gitu. Ada yang sampai dibiayai sekolahnya, ya kan. Ada yang sampai semua kebutuhan keluarga itu kita penuhi, sembako dan segala macam. Bahkan sampai ada yang jadi ada ibadahnya. Ibadahnya itu tetap sama gitu, tapi memang ibadahnya bukan di hari Minggu. Ibadahnya bukan di hari Minggu, mungkin karena sengaja, karena kan kalau di hari Minggu itu terlalu kelihatan Mencolok. ya, terlalu mencolok gitu kan. Jadi ibadahnya tidak di hari Minggu, di hari biasa. Di mana? Di Jakarta, untuk yang di Jakarta. Oh, Kalau yang di sana, tadi keluar kota itu? kalau yang keluar kota banyak kok. Contoh Kalimantan waktu itu sudah. Terus ini hampir sama ya, dua-duanya kita anggap dua-duanya sama. Kalimantan, Alor, Gorontalo, Makassar, NTT, NTB. Lu pernah ikut yang keluar kota gitu? Gue yang nge-handle untuk bagian Di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau mereka butuh apa, misalnya kurang Alkitab misalnya, gitu kan, kirim. Oke. Gitu. Misalnya kurang mainan anak, kirim. Gitu. Jadi gue yang nge-handle untuk ibadah di sini. Nah, cara pendekatannya seperti apa? Misalnya kalau untuk yang di Jakarta, untuk memurtadkan itu, ya selain itu, kita bikin ada yang namanya kayak apa sih namanya? Dia suka apa? Peminatan, misalnya kayak bola, nari, kita bikin les, gitu. Nggak, tunggu. Lu tadi bilang door to door. Door to door. Ngetok rumah yang udah beragama berarti. Orang-orang yang udah beragama maksudnya. Iya. Terus? Gitu. Nanti sampai dibuatkan satu acara gitu kan, ibadah gitu, acara KKR misalnya gitu kan, kayak KKR atau ibadah massal gitu. Nanti kita undanglah sama beberapa banyak orang gitu. Gitu kan, kita undang mereka semua yang di Jakarta. Kita undang yang di Jakarta. Kita dibuatkan nanti yang belum percaya itu, yang belum percaya Yesus itu nanti kita doakan satu persatu. Karena kan gue juga adalah tim doanya juga kan, gitu. Walaupun begini-begini gitu kan, tim doa, ya kan, tim doanya mereka. Jadi door to door. Nanti dibahasnya itu bukan, dibahasnya itu lebih Allah itu sebutannya di Kristen itu Yesus, yang nabi yang kalian bilang itu Nabi Yesus, kalau di Kristen itu adalah Tuhan, kayak gitulah gitu kan. Nah, rumah-rumah yang diketok itu rumah-rumah yang model seperti apa? Rumah-rumah bedeng. Oh, rumah-rumah bedeng. Rumah-rumah bedeng banyak. Oh. Rumah-rumah bedeng. Terus nanti ada satu wilayah kayak di pinggir rel kereta gitu. Pinggir rel kereta, nanti di situ nanti ada satu tempat nih kayak gini. Nanti anak-anak kumpul di situ, kita ngumpul di situ, nanti kita bikin les di situ, nonton bersama segala macam. Nanti orang kita bikin les, nanti ada tim yang lain itu menyebar ke keluarga yang mereka yang ada di sini. Kita sharing, misalnya kita ngobrol-ngobrol, nanti baru percaya sama Yesus segala macam. Nanti karena ada beberapa, jadi satu tim itu kita misalnya ini yang ngajar 3 orang, nanti yang menyebar itu kita 3 orang. Jadi harus salah satu itu yang sudah tahu tentang Islamologi.
yang misionaris. Lu pernah terjun ke lapangan yang seperti itu? Sudah. Oke. Gitu. Jadi gua kan memang tidak tahu atas, maksudnya gua tidak ngerti isi Islamologi itu kan. Jadi ada teman gua yang mengerti itu, jadi dia yang memberikan. Gitu. Dia yang menjabarkan itu gitu. Jadi kita 3 orang, terus nanti dia yang menjabarkan, nanti segala macam. Itu juga nggak sekali 2 kali kok, gitu kan. Itu nggak sekali 2 kali, itu bisa sampai berkali-kali. Sampai mereka dibaptis? Sampai ada yang minta dibaptis, ada yang tidak dibaptis. Yang penting kan mereka sudah percaya dengan Yesus itu sebagai Tuhan, ya itu sudah cukup. Mereka ibaratnya kalau kita kan lahir baru ya, kalau di Kristen itu kan lahir baru, mereka sudah lahir baru. Kalau mereka ada yang mau minta dibaptis, baru kita baptis. Kalau memang mereka tidak mau dibaptis, yang penting itu baru yang penting mereka aktif untuk beribadah. Bagi-bagi duit kan? Lebih ke bagi-bagi duit mungkin tidak, cuman lebih kayak anaknya buat sekolah dipenuhi, dibayarin, gitu. Terus pembagian sembako. Tiap bulan, tiap minggu? Tergantung donatur. Oke. Gitu. Terus kadang kita kayak waktu itu gua ke daerah Pik, Pradenda Kapuk tuh ada sebelum itu dia ada lapangan di situ tuh kayak lapangan gitu. Nah ini yang aku sama yayasan yang B ya. Nah di situ ada kakak abang rohani gua, itu dia bagi-bagiin krayon sama perlengkapan buku dan segala macam sampai 200. Nah itu untuk orang-orang di situ. Nanti orang tuanya dikasih sembako kayak gitu. Itu pas kayak gitu-gitu izin sama RT dulu nggak? Apa RT-nya juga dikasih? Tahu, cuman aku nggak tahu kalau sampai izin-izin itu aku nggak tahu kok. Dan itu masih ada sekarang? Masih ya? Bahkan tahu nggak sih kalau yang di luar kota itu lebih ekstrim. Jadi gimana? misalnya gini, kita misalnya kayak waktu itu ya, terakhir itu ke Gorontalo waktu itu yang yayasan yang B ya, ke Gorontalo. Nah pas di Gorontalo itu kenapa gue bilang lebih ekstrim? Mereka ibadahnya masih pakai jilbab. Diajak kebaktian? Iya, makanya gue bilang lebih ekstrimnya begitu. Gitu. Beberapa kali ibadah sampai pakai jilbab gitu. Dan bahkan yang di Jakarta, Yayasan A dan Yayasan B ini masih ada yang pakai jilbab untuk ibadah. Itu dalam setahun, kira-kira mereka sudah memurtadkan berapa orang? Satu yayasan? Kira-kira Apa ya? Bayangin aja ya, kayak kemarin aja pas Agustus aja ya, untuk Yayasan A aja itu sekali ibadah 400 orang. Dan itu orang-orang yang baru semua yang mereka jaring itu? Paling yang baru 100, yang baru itu bisa 200, 50 200 lah berarti. 200. Itu satu ya. Betul. Jadi banyak banget kok. Jadi gua kan memang kenal sama 2 ini aja. Dan ada temen gua itu dia mengikuti 7 yayasan? 7 yayasan. Bayangkan, dan dia sangat aktif. Gitu. Sampai saat ini pun dia sangat aktif. Suaminya itu pelayan di gereja Tiberias. Ya kan? Dan di 7 yayasan. Bisa bayangin dong, satu orang aja bisa, satu yayasan aja bisa 100 sampai 200 orang. Dan banyak banget di sini tuh yang begitu. Gitu. Berarti memang yang dituju adalah orang-orang yang masyarakat ekonomi rendah ya? Iya, banyak kan. Itu sampai mereka ganti KTP apa enggak? Kalau itu gue nggak tahu. Enggak ya? Kalau itu tidak tahu. Jadi itu masih ada ya? Masih. Oke. Karena masih ada, jadi gua tetap mau bahas Islamologi. Kalau masih ada. Masih. Kalau udah nggak ada, gua stop gitu maksudnya. Masih lah, masih. Masih ya? Masih. Oke. Bahkan melebar. Widih. Ada yang sampai ada yang dibangun gereja di daerah sana. Ada yang sampai sudah bangun ibadah sekolah di daerah, fasilitas pokoknya. segala macam gitu. Kalau dulu Dokter Ica nggak terlibat yang di lapangan gitu ya? Sempet sih kok yang di kereta yang depannya Roxy. Oh, Ya kan? Pinggir kereta, iya, ada iya. bedanya juga. iya. Oke. Kalau aku dulu di Taman BMW Sunter. Oh. Taman BMW Sunter. Terus
Udah gitu yang di PIK, terus Kemayoran. Kemayoran masih sampai sekarang. Sekarang masih? Masih. Berarti masih ya? Masih. Ya. Ini mantan nih. Dan tahu nggak, setelah gua kan salah satu dari yayasan B kan, yayasan salah satu ini kan, gak usah sebutin ya yang mana lah ya. Iya. Salah satunya kan mantan gua. Oh gitu. Mantan namanya. Mantan pengikut yayasan itu. Ya kan. Oke. Jadi masih. Dan itu dananya berarti dari donatur. Iya. Ada yang dari luar negeri nggak? Kalau itu ada. Nah. Ada. Hmm. Banyak. Banyak banget. Banyak. Yang keluar kota tadi lu nggak pernah ikut? Enggak. Karena gua kan terpentok sama jadwal dinas ya. Oh, oke. Rumah sakit. Iya. Iya. Tapi maksudnya gimana ya kalau mereka mencari orang yang sudah beragama, itu sebenarnya melanggar aturan pemerintah. Mereka boleh begitu kalau orang-orang itu belum beragama. Ada sebuah aturan pemerintah namanya keputusan bersama dua menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama dengan modus-modus tadi seperti itu, sembako lah segala macam. Itu memang, tapi memang hukumnya atau sanksinya juga memang nggak jelas, nggak tegas ya, makanya mereka masih berani. Di rumah Iya, sakit, iya. keliling rumah sakit. Ya. Kalau keliling rumah sakit itu lebih kayak bukan ke misionaris sih, karena kan di waktu aku kuliah kan kita keliling rumah sakit juga kan, maksudnya lebih kayak mendoakan ya sesuai dengan agamanya masing-masing gitu, bukan mendoakan, misalnya bukan menyiarkan lo harus masuk ke Kristen, tidak, tapi kita justru nanya dulu. Kalau aku waktu zaman kuliah gitu di Cikini, nanya dulu agamanya apa. Kalau agamanya Muslim ya kita lewat gitu. Kita lewat, tapi kalau agamanya Kristen atau Katolik baru kita maju. dilayani. Itu kalau yang di mana? Rumah sakit? Rumah sakit. Oke. Ya deh. Thank you nih, Wilda nih. Widih. Dr. Rica juga thank you ya. Ini dua orang yang memang sama-sama pengen ketemu, tapi kadang ketemunya malah di studio Garda Mualaf. Iya. Nggak nyangka kan lu? Enggak. Kayak Tadi agak- ada Lisa yang bilang ada yang mau ketemu. Siapa? Kayaknya gue nggak ada janji sama siapa. Orang habis kuyup kan dong. Ya kan. Ya, alhamdulillah sekarang udah ketemu, udah ngobrol, udah sharing. Yang mudah-mudahan kita semuanya jadi saling menguatkan lah imannya. Tadi dari Dr. Rica juga luar biasa ya. Iya. Yang tadi diceritain itu tentang sebuah kisi-kisi itu luar biasa itu. Itu keren itu banget ya. Keren banget. Baik, kalau gitu mungkin ada pesan Dr. Rica buat penontonnya channel Daun Ditan nih. Nah, baik yang sudah muslim maupun yang belum muslim. Yang sudah muslim semoga istiqomah, Istiqomah. meneladani Kodondi ini yang selalu mensiarkan Masya Islam Allah, ya, ya. dan Mohon membuat doanya. banyak orang bisa menjemput hidayah, bisa bersyahadat. Semoga bisa meniru Kodondi juga. Nih, yang belum muslim, Yang belum muslim semoga juga menjadi salah satu orang pilihan Allah amin. yang menerima petunjuk, Amin. Menerima kisi-kisi ya. menerima kisi-kisi. Kisi-kisi buat pulang ke rumah ya. Masya Allah. Wil. Kalau ada jalan untuk pulang. Iya. Wil, pesan Wil, gantian dong. Oh iya. Apaan ya? Iya dong. Kan udah ngalamin nih ngadepin orang tua bagaimana. Yang beda Yang- keyakinan, siapa tahu buat Yang belum, teman-teman di luar. yang belum muslim. Hmm. Sebenarnya kita sudah diberikan hidayah itu masing-masing. Tinggal kita mau menjemput dan mengambilnya. Setelah kita menjemput dan mengambilnya, yakin dan percaya kalau Allah tuh memberikan kita kekuatan yang lebih besar daripada Mantap. sebelumnya. Alhamdulillah. Itu yang kita, jadi nggak perlu takut. Masya Yang kalau Allah. misalnya yang sudah muslim tetap istiqomah, tetap kalian beruntung menerima itu semua. Jadi tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Dan karena kita sama-sama punya 3 huruf, kita Iya. punya Allah. Iya, Masya Allah. Ini kemarin terakhir ketika podcast di sini, ya, itu banyak muslim yang ngaku tertampar sama dia nih gara-gara ini. Karena dia ngomong gini, lu enak yang muslim-muslim, sholat nggak perlu ngumpet-ngumpet, gue yang ngumpet-ngumpet kata dia. Tapi kan bener kan? Iya, Kan bener kan dong? Itu relate loh. Itu banyak yang kegampar itu. iya benar-benar.
Ya, alhamdulillah ya, terima kasih banyak Dr. Ica. Sekali lagi mudah-mudahan lancar semua pekerjaan ya. Amin. Bu Elda juga begitu, mudah-mudahan umrohnya dimudahin, dilancarin. Ya, ini waktu cuma tinggal berapa hari. Semua persyaratan yang dari travel agent semua harus segera selesai. Ya, hari ini tadi kita udah bayar. Ya, kita udah bayar tadi kita punya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan semuanya lancar ya pokoknya ya. Ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa ya. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang begitu seru, cerita yang insya Allah membuat kita semakin kuat iman dan akidahnya. Barakallahu fikum, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.